Dalam waktu 1 tahun, Indonesia rata-rata menghasilkan sampah 64 juta ton, di mana 14% diantaranya adalah sampah plastik dan 60% diantaranya adalah sampah organik. Penumpukan sampah organik dari limbah domestik dan restoran semakin menjadi masalah serius di berbagai masyarakat. Limbah ini mencakup sisa makanan, buah-buahan yang busuk, sayuran yang tidak terpakai, serta berbagai limbah organik lainnya. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, bau yang tidak sedap, hingga menjadi sarang penyakit. Kondisi ini tentu dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat serta lingkungan di sekitar. Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang besar untuk memanfaatkan sampah organik ini secara lebih efektif. Salah satu solusinya adalah dengan budidaya maggot atau larva black soldier fly atau yang biasa dikenal dengan larva BSF. Maggot BSF mampu mengurai sampah organik dengan lebih cepat, mengurangi volume sampah hingga 70-80% dalam waktu yang singkat. Selain itu, maggot BSF dapat dijadikan sebagai pakan ternak yang kaya akan protein, memberikan nilai ekonomis tambahan. Dengan demikian, budidaya maggot BSF bukan hanya menjadi solusi dalam pengelolaan sampah organik, tetapi juga menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2023, hasil input dari 290 kabupaten atau kota se-Indonesia menyebutkan jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 31,9 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 63,3% atau 20,5 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya yaitu 35,67% atau 11,3 juta ton sampah tidak terkelola. Untuk menghubungkan data ini dengan Kabupaten Bogor, kita perlu data yang spesifik terkait timbunan sampah dan luas tanah di daerah tersebut. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, timbunan sampah di Kabupaten Bogor mencapai sekitar 2.000 ton per hari. Ini berarti dalam setahun, Kabupaten Bogor menghasilkan sekitar 730.000 ton sampah. Dengan proporsi nasional yang menunjukkan bahwa 63,3% dari sampah dapat terkelola. Maka sekitar 462.000 ton sampah di Kabupaten Bogor terkelola dengan baik. Sementara sekitar 268.000 ton masih tidak terkelola. Cara budidaya maggot untuk menghasilkan kompos dari sampah organik, kita tidak perlu yang namanya itu pakai bahasa starter. Nah, kita cukup mungkin dengan cara teknik di fermentasi aja dengan komposisi kita pakai gula merah aja. Itu akan lebih bagus dan tidak ada tidak berbahan kimiawi, dia jadi murni organik. Sebelum kita kasih pakan ke maggot, sampahnya itu saya fermentasi. Nah, untuk sampahnya itu saya dari mana sih itu kan? Nah, untuk sampahnya sendiri kami itu mencari-cari yang pertama dulu ya. Pertama dulu ini kami dari masyarakat kami dulu itu kan. Dari masyarakat, kalau kekurangan baru kami keluar. Seperti kami ke resto-resto. Bahan sampah dengan cara budidaya maggot, kita akan menghasilkan kasgot atau yang dikatakan kasgot itu yaitu bekas sisa makanan maggot. Nah, itu mungkin. Untuk pengolahan maggot untuk menjadi pupuk, yaitu kita bukan maggotnya ya kan, sebenarnya maggotnya itu kadar protein ya kan, tapi untuk seperti lalat yang matinya
atau kepompongnya itu bisa dijadikan pupuk juga dan bisa bermanfaat juga. Berawal dari pupa, ya, terus jadi lalat itu kan. Setelah pupa otomatis dia akan memberikan bekas itu kan, seperti kulitnya itu kan. Nah, kulitnya itu yang dikatakan dari pupa itu atau saya kepompong itu bermanfaat juga untuk dijadikan pupuk. Pupa dia akan menjadikan lalat. Nah, si lalatnya itu otomatis akan mati. Nah, si lalatnya itu sendiri setelah mati itu juga bisa dijadikan pupuk selain dibuat untuk campuran pakanan unggas dan pakan ikan itu. Proses penjualannya itu hambatan kami itu kan. Kami hanya lewat status saja itu kan, belum lewat FB. Jadi untuk pemasarannya kami emang belum luas. Jadi kedua mungkin kami cara mencari sampahnya, karena kami selama ini baru belajar untuk memanage sampahnya itu kan. Nah, kami baru mencari sampahnya itu dari masyarakat setempat dan mungkin ke warung-warung. Itu pun terkadang kita kalau ke warung itu udah didahuluin orang gitu kan. Pak, ini udah ada yang minta, Pak, ini udah ada yang langganan. Sebenarnya mereka pun itu kalau saya tanya ya tetap mereka itu bahasnya buat pakan maggot gitu. Halo semuanya, aku Safiatia Salarsati dari ESL 60. Semuanya, kali nama saya Muhammad Najwan dari angkatan ESL 60. Oke, halo semuanya, aku Haura Syafna dari ESL 60. Kalau dengan maggot pernah dengar? Tahu dong. Tahu dong. Menurut aku pemanfaatan limbah organik pakai maggot itu sebuah solusi yang efektif bagi lingkungan, karena maggot itu mengurai sampah organik dengan cepat, terus juga lebih ramah lingkungan. Jadi itu adalah solusi yang efektif. Setuju banget sih, karena kan itu bagian dari mendukung ekonomi sirkular ya. Jadi semoga kedepannya makin banyak lagi inovasi-inovasi dan juga semakin berkembang. Oke, kalau menurut aku sendiri, ini yang pastinya sangat bermanfaat banget karena bisa memanfaatkan limbah yang tadinya udah tidak terpakai menjadi lebih bermanfaat nih untuk tumbuhan di sekitar dan pastinya lebih ramah lingkungan juga. Jadi teman-teman sekarang udah pada tahu kan kalau sampah organik itu bisa dijadikan pupuk melalui proses maggot. Jadi terapkan di lingkungan sekitar ya. Dadah! Mungkin udah banyak. Oh itu ya yang putih-putih. Luas tanah di daerah tersebut. Untuk memanfaatkan sampah organik secara lebih efektif diulang juga. Berdasarkan data sistem itu, berdasarkan